Senin 5 Januari 2026, sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, kebakaran melanda bedeng pekerja bangunan di Jalan Alpukat RT 01 RW 02 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Peristiwa ini pertama kali diketahui saat seorang kuli bangunan terbangun dari tidurnya karena merasakan panas dan mendapati api sudah membesar. Sebelum akhirnya meminta bantuan security dan melaporkan kejadian tersebut ke petugas pemadam kebakaran. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 65 personel dikerahkan ke lokasi dan api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Ini dari samping tempat tinggal saya, akhirnya suami langsung datang ke pihak pemadam. Mereka langsung datang dalam waktu 5 menit. Yang terbakar itu apa? Gudang. Jumat 2 Januari 2026. Peristiwa orang tenggelam terjadi di sebuah embung yang berlokasi di Pekon Bulurejo, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Korban diketahui bernama Yoki, berusia 33 tahun, warga setempat. Berdasarkan laporan warga, Satgas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pringsewu menerima informasi kejadian tersebut pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dan segera mengerahkan tim evakuasi menggunakan 1 unit perahu. Setelah sekitar 15 menit pencarian, korban berhasil ditemukan. Menurut keterangan saksi, korban diduga tenggelam saat berusaha menolong seorang anak kecil yang hampir tenggelam, di mana anak tersebut berhasil diselamatkan. Selanjutnya, korban dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Wates, Kecamatan Gading Rejo, dengan pendampingan pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Alhamdulillah korban sudah ditemukan. Alhamdulillah korban sudah ditemukan. Tambangnya. Kebakaran. Jangan di sini pakai. Ntar datang anunya pemadam. Kamis 1 Januari 2026 dini hari. Suasana pesta pergantian tahun di kawasan wisata Pecatu, Kuta Selatan, Badung mendadak berubah mencekam setelah 10 unit villa di kawasan Villa Desa Harmonis, Jalan Labuan Said, hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu percikan kembang api yang memicu kobaran api besar. Laporan kejadian diterima Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung pada pukul 00.47 WITA. Dan petugas tiba di lokasi 7 menit kemudian. Proses pemadaman berlangsung selama sekitar 3 jam 30 menit dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam dari sejumlah pos. Akibat peristiwa ini, 10 unit villa beserta area lobi terbakar dengan luas area terdampak sekitar 10 are. Dengan kerugian materi diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Tidak ada korban jiwa dan 1 bangunan di sekitar lokasi berhasil diselamatkan. Kamu yang nginap di sini itu mungkin agak tidak mengikuti aturan atau himbauan dari manajemen. Itu barunya mungkin ada yang tinggal berapa di villa ini, Villa Desa Harmonis, berarti itulah dia pemicunya, jelas ledakan kembang api. Nah, betul. Sabtu 3 Januari 2026, petugas menerima laporan melalui sambungan telepon dari seorang warga bernama Syarif di lingkungan 2 Sekayu yang meminta bantuan karena adanya seorang warga yang terjun ke Sungai Musi. Menindaklanjuti laporan tersebut, 5 personel dari Posko Induk segera bergerak menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban, seorang perempuan berusia sekitar 65 tahun, telah berhasil diselamatkan oleh warga bersama Satgas lainnya dalam kondisi selamat. Peristiwa ini kembali menegaskan peran pemadam kebakaran yang tidak hanya bertugas memadamkan api, namun juga melakukan penyelamatan jiwa dalam berbagai situasi darurat, mulai dari evakuasi korban tenggelam, kecelakaan, bencana alam, hingga penanganan hewan liar dan evakuasi barang berharga,
sebagai garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat. Izin Komandan, korban yang terjun selamat. Minggu 4 Januari 2026 dini hari, sebuah mobil dilaporkan terbakar di Jalan Pulau Mas Selatan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, usai menabrak separator busway di Jalan Ahmad Yani. Peristiwa ini bermula saat mobil melaju dari arah Kelapa Gading menuju Cawang. Namun setibanya di kawasan Pulau Gadung, pengemudi diduga kehilangan kendali hingga kendaraan menabrak separator, terguling dan kemudian terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera tiba di lokasi dan mengerahkan 4 unit mobil serta 16 personel untuk memadamkan api. Pengemudi berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat sebelum api membesar. Sementara itu, pengemudi beserta kendaraan telah dibawa ke Satlantas Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut dengan dugaan sementara sumber api berasal dari bagian mesin kendaraan. Awal kejadian diduga saat seseorang dalam kondisi mabuk mengendarai sebuah mobil di jalan raya. Saat mencapai kecepatan tinggi, pengendara kehilangan kendali sehingga mobil tersebut menabrak pembatas jalan raya. Warga setempat yang melihat kejadian tersebut segera melapor kepada petugas rescue damkar setempat untuk segera melakukan penanganan. Kondisi diduga keadaan mabuk, kemudian nabrak separator busway, kemudian kondisi seperti ini miring, sudah kondisi miring dan terbakar. Proses pemadamannya kita menggunakan bom 4 kendaraan, 1 dari Jakarta Pusat, 2 dari Jakarta Timur.